Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahriul Badri dengan NIM yaitu 22103049. Jadi saya akan mempresentasikan modul saya yaitu tentang recontext memorable school trips dengan elemen membaca dan berbicara. Jadi mari kita langsung saja pada kompetensi awalnya, yaitu peserta didik memahami struktur teks, unsur kebahasaan, dan fungsi sosial dari teks recontext tentang pengalaman liburan memorable school trips. Jadi yaitu di sini kita akan memfokuskan tentang pengalaman siswa tentang perjalanan sekolah. Dan di sini peserta didik akan memahami kata kerja, bentuk lampau, kata keterangan waktu, kata penghubung waktu. Cara menentukan kompetensi awalnya itu melihat kurikulum sebelumnya, diagnostik tes 10 menit, dan beberapa tugas-tugas berikut yang ada di bawah ini. Nah, untuk pada profil pelajar Pancasila, saya hanya menggunakan dua, yaitu pada mandiri. Peserta didik secara individu dapat menulis dan menyampaikan di konteks tentang pengalaman perjalanan sekolah mereka dengan baik, seperti kunjungan ke tempat wisata atau kegiatan luar kelas. Dan yang kedua itu bergotong royong. Peserta didik dalam kelompok diskusi untuk menganalisis struktur teks recount tentang perjalanan sekolah dan menyusun di konteks sederhana secara kolaboratif membahas pengalaman mereka selama perjalanan. Dan ini adalah sarana dan prasarananya. Media yang akan saya gunakan yaitu berupa video, gambar yang sangat berkaitan dengan materi saya. Dan yang kedua yaitu alatnya. Alat yang saya gunakan yaitu laptop, proyektor, speaker, whiteboard atau markers, dan jaringan internet untuk menampilkan videonya. Dan yang ketiga yaitu bahannya, worksheet. Yang kedua yaitu pictures atau PPT. Dan yang ketiga lembar kerja. Dan yang terakhir itu practicing. Dan sumber ajarnya yaitu pada buku teks bahasa Inggris Splash Smart Pad to Learning English halaman 38-66. Dan ada link YouTube yang sebagai pembantunya di bawah. Nah, target peserta didiknya yaitu peserta didik regular kelas 12, 5 laki-laki dan 7 orang perempuan. Nah, model pembelajaran yaitu pendekatan genre based approach yaitu GBA. Pada tahapan yang pertama kita menggunakan sesuai dengan struktur pada konsep metodologi GBA. Bisa dilihat sendiri, saya menggunakan step-step yaitu building knowledge, modeling, joint construction, independent construction of the text. Dan kita akan mengevaluasi guru menilai kemampuan siswa dalam menulis teks recount berdasarkan struktur teks dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan topik perjalanan sekolah. Nah, penutupnya yaitu guru merangkum materi tentang teks recount perjalanan sekolah dan memberi kesempatan bagi siswa untuk bertanya atau berbagi pengalaman lainnya. Dan ini adalah TP saya, yaitu peserta didik mampu memahami dan mengidentifikasi ide utama dari teks recount atau diskusi yang berkaitan dengan pengalaman perjalanan sekolah, serta merespons secara lisan dengan ide mereka sendiri. Dan yang kedua yaitu peserta didik mampu menemukan dan menjelaskan informasi rinci terkait lokasi, aktivitas, dan perasaan yang dialami selama perjalanan sekolah, serta didiskusikan informasi tersebut secara lisan. Dan yang ketiga yaitu peserta didik mampu menginterpretasikan informasi tersirat seperti kesan atau emosi seorang terhadap pengalaman perjalanan sekolah berdasarkan struktur teks dan kosakata yang digunakan, dan memberikan tanggapan dengan cara mengekspresikan pendapat mereka secara lisan. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mampu mengenali dan menggunakan struktur kalimat sederhana serta kosakata yang relevan untuk mendeskripsikan pengalaman perjalanan sekolah, bertanya dan memberikan tanggapan dalam percakapan formal dan informal.
Dan ini adalah KKTP saya. Pada bagian reading yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi inti cerita. Dan yang kedua yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi manfaat dari kegiatan yang dilakukan selama perjalanan sekolah. Dan selanjutnya pada 2.1-nya yaitu peserta didik mampu menjawab pertanyaan sederhana seperti kemana atau apa kegiatan sebagainya. 2.2 yaitu peserta didik dapat menemukan dan menulis informasi spesifik seperti tempat tujuan. 2.3 yaitu peserta didik mampu menguraikan urutan kegiatan yang dilakukan selama perjalanan sekolah berdasarkan teks recon yang dibaca. 2.4 yaitu peserta didik mampu menyebutkan detail waktu atau kronologi peristiwa seperti perjalanan yang dilakukan pada pagi hari. Dan selanjutnya pada 3.1, peserta didik dapat menyimpulkan apakah pengalaman dalam perjalanan sekolah terasa menyenangkan atau tidak berdasarkan kata-kata teks recount. 3.2-nya yaitu peserta didik dapat menafsirkan alasan dibalik pemilihan tempat tujuan perjalanan sekolah berdasarkan konteks dalam teks. Dan yang ketiga, 3.3, peserta didik mampu menafsirkan harapan atau kesan perjalanan yang tidak diungkapkan secara langsung dari teks recount. Dan yang terakhir yaitu 4.1, peserta didik dapat mengidentifikasi kata kerja dalam bentuk yang lampau digunakan dalam teks recount seperti visited, enjoyed, atau learned dan memahami konteks penggunanya. 4.2, peserta didik mampu membedakan penggunaan kalimat pernyataan dan deskripsi kronologi dalam teks tersebut. Dan 4.3, peserta didik dapat mengenali dan menjelaskan kata sifat yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman perjalanan sekolah seperti interesting, fun, atau challenging. Nah, ini adalah pada elemen speaking-nya. Peserta didik mampu menyampaikan cerita pengalaman sekolah pada teman-temannya secara lisan dan runtut. Dan yang kedua yaitu peserta didik dapat berdiskusi tentang manfaat dari mengikuti berbagai kegiatan selama perjalanan sekolah secara aktif dan jelas. Dan pada poin 2.1, peserta didik dapat menjawab dan mengajukan pertanyaan terkait pengalaman perjalanan sekolah seperti kemana atau apa. Dan 2.2, peserta didik mampu menyampaikan informasi spesifik secara lisan seperti lokasi perjalanan, durasi, dan aktivitas yang dilakukan selama perjalanan sekolah. Pada 2.3, peserta didik dapat menjelaskan urutan peristiwa dalam pengalaman perjalanan sekolah mereka dengan runtut dan logis. 2.4, peserta didik dapat menyebutkan detail waktu secara lisan seperti kami pergi selama 2 hari. Dan 3.1, peserta didik dapat menjelaskan perasaan mereka terhadap perjalanan sekolah menggunakan sifat yang sesuai dengan seperti exciting, educational, and fun. 3.2, peserta didik mampu memberikan alasan mengapa tempat perjalanan sekolah tertentu dipilih. 3.3, peserta didik dapat menyampaikan harapan atau rencana perjalanan sekolah di masa mendatang secara lisan dan jelas. Selanjutnya pada 4.1, peserta didik mampu menggunakan kata-kata kerja dalam bentuk lampau seperti went, visited, and enjoyed dalam kalimat lisan yang sesuai dengan saat menceritakan pengalaman mereka. Peserta didik dapat menggunakan struktur kalimat tanya dan pertanyaan dalam percakapan formal dan informal dengan benar. Dan 4.3, peserta didik dapat memberikan pendapat atau tanggapan secara lisan terhadap pengalaman perjalanan sekolah yang disampaikan teman-teman. Dan inilah pemahaman bermaknanya, pemahaman pernyataan pemantik, dan persiapan pembelajaran. Dan ini adalah uraian kegiatan pembelajaran. Pada pendahuluan akan diberikan waktu 10 menit. Dan pada saat kegiatan inti akan diberikan 75 menit. Dan pada struktur yang akan digunakan dalam GBA kita bagi dalam 10 menit, 15 menit, 20 menit, 20 menit, dan sehingga penutup pada 5 menit. Nah, ini adalah refleksi peserta didik dan guru. Di sini adalah penjelasan bagaimana tanggapan seorang siswa dengan hasil kerja kita dan apa yang akan bisa disampaikan oleh para siswa-siswa tersebut. Refleksi guru
Dan di sini terdapat dua macam, yaitu refleksi guru dan refleksi peserta didik. Bagaimana pembelajaran yang ia rasakan akan disampaikan di sini. Nah, pada bagian ini adalah bahan ajarnya, yaitu pada elemen membaca dan berbicara. Dengan TP-nya sudah tertera di sana. Peserta didik mampu menyimak, mengidentifikasi struktur serta fitur kebahasan teks recount tentang pengalaman liburan dengan fokus pada detail informasi dan ide utama. Peserta didik mampu berbicara dengan runtut, menyampaikan pengalaman sekolah dan bentuk teks recount menggunakan kalimat sesuai dengan deskriptif berdasarkan kebutuhan dan individu. Dan ini adalah contohnya pada recount teks. Ini adalah definisinya, akan dijelaskan secara rinci apa itu recount text, dan ini adalah example-nya pada teks-teks yang akan sesuai yang bisa mereka baca atau mereka sampaikan nantinya. Di sini di bawahnya ada juga terdapat soal yang dimana akan dijawab oleh para siswa tersebut untuk mengetahui informasi lebih rinci bagaimana informasi lebih lanjutnya pada teks yang telah diberikan contoh tersebut. Jadi itu saja presentasi saya dari semua ini. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.